Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara di dalam Tuhan. Hari ini saya mengajak kita semua untuk mendengarkan Renungan Harian 4M yang dikeluarkan oleh Sinode GKO. Bersama saya Pendeta Daniel Sakarias, Gembala Sidang GKO Cibitung. Saudara, mari kita mulai dengan doa. Bapa terkasih, kami bersyukur untuk pagi baru yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah firman Tuhan di dalam pengurapan-Mu ini menjadi bekal dalam kami menjalani hari ini dan seterusnya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan pagi ini adalah Ingatlah perbuatan-perbuatan Tuhan. Dengan bacaan yang diambil dari Mazmur 105 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Saudara, mari kita menggali pembacaan kita dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertama, apa saja perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib? Dengan menyebut nama Abraham di dalam ayat yang kelima, hal itu berarti Allah ingin mengingatkan Israel bagaimana Allah memulai panggilan kepada Abraham, kemudian Ishak, lalu Yakub, dan selanjutnya sampai di zaman mereka. Seluruh perjalanan orang-orang pilihan itu penuh dengan mujizat Allah yang mereka alami dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Pertanyaan yang kedua, apa saja penghukuman yang diucapkan Allah? Saudaraku, peristiwa Musa keluar membawa bangsa Israel, di mana Firaun berulang kali mendapatkan kalimat penghukuman dari tulah pertama sampai tulah yang ke-10. Ini menjadi ucapan-ucapan penghukuman Tuhan yang tergenapi. Di samping itu, Israel sendiri mendapatkan kalimat-kalimat penghukuman ketika mereka bersungut-sungut di padang gurun, dan tidak sedikit dari mereka yang terkena hukuman itu. Allah bukan saja mampu menunjukkan bagaimana Dia berkuasa menyertai para tokoh-tokoh yang luar biasa itu, tapi Allah juga menunjukkan kepada Israel bahwa Dia bertindak sangat tegas terhadap bangsa lain maupun bangsanya sendiri yang tidak tunduk pada kebenaran Allah. Pelajaran apa yang kita dapat dari bacaan kita hari ini? Setelah Tuhan meminta kita untuk mencari wajah-Nya, maka hari ini Ia juga meminta agar kita mengingat karya mujizat Tuhan yang luar biasa dan ucapan hukuman yang juga telah terbukti dahsyat. Israel itu memiliki kecenderungan melupakan Tuhan, walaupun mereka sedang berada di bawah pimpinan Tuhan. Israel adalah bangsa yang mudah sekali teralihkan perhatiannya. Mengapa demikian? Karena Israel tidak menaruh Allah sebagai prioritas utama di dalam hati dan pikiran mereka. Sesuatu yang tidak diprioritaskan pasti akan mudah diabaikan dan terlupakan. Sedangkan sesuatu yang diprioritaskan akan terus mengambil hati dan pikiran kita. Di zaman sekarang hal yang sama juga terjadi, saudara. Kita mudah ingat pada Allah pada saat kita semua sedang ada dalam berbagai kesulitan. Sakit penyakit, kesulitan ekonomi, menghadapi tantangan pekerjaan, masalah hubungan-hubungan, serta tantangan di dalam pelayanan dan lain sebagainya. Namun, saat kita menghadapi sukses besar, kita sering lupa pada Allah. Ulangan 6 ayat 10-12 membicarakan hal itu. Tuhan berkata, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang yang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah
supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Harus kita akui, saudara, tidak semua sukses adalah hal yang baik. Paul Persol, seorang psikolog klinis, mengatakan dalam bukunya Toxic Success bahwa ada dua jenis sukses. Sweet success atau sukses yang manis, di mana orang menikmati sukses yang membawa dia pada kemajuan dalam segala hal. Sedangkan toxic success adalah sukses beracun yang menunjukkan kita sukses di satu sisi, tetapi kemudian karena sukses kita, justru kita mengalami kehilangan banyak, dan salah satunya kehilangan relasi yang akrab dengan Tuhan. Apakah gunanya kita sukses di berbagai bidang, di berbagai pelayanan, jika kita melupakan Tuhan dan hanya mengingat ambisi dan pencapaian kita belaka? Karena itu milikilah komitmen, saudara. Pertama, prioritas kita dalam hidup adalah Tuhan yang menguasai hidup dan mati kita. Kedua, kesibukan kerja, karir, hobi, dan pelayanan, sekuat apapun itu, jangan pernah membuat kita mengabaikan atau melupakan Tuhan atau menggeser Tuhan dari posisinya. Dengan terus mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu, kita mendapat penguatan dan referensi bahwa Allah yang sama masih bisa juga mengerjakan hal-hal yang besar di masa depan. Ia menyuruh kita memandang ke belakang agar menjadi bekal ketika kita memandang ke depan. Marilah kita membagikan firman Tuhan ini kepada orang lain, agar mereka juga mengalami perbuatan dan mujizat dari Allah. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami senantiasa memandang ke belakang apa yang Tuhan sudah lakukan, agar dengan demikian kami diarahkan ke depan, dan kami yakin kalau di masa lalu saja Tuhan luar biasa, maka kami percaya di masa depan Tuhan kami tetap luar biasa. Terima kasih, biarlah kebenaran ini kami pegang dan membekali perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menyertai memberkati seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, Tuhan menyertai saudara. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.